Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang topik antropometri yang beberapa minggu lalu kita tidak sempat membahasnya karena presentasi Human Diversity yang kelompok Anda lakukan memakan waktu 2 sesi sendiri. Oke, untuk antropometri ini ada kaitannya, bahkan erat kaitannya dengan topik Human Diversity yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kelas. Antropometri sendiri itu berasal dari dua kata ya, antropos dan metron, dari bahasa Yunani yang artinya antropos itu tubuh, metron ukuran. Jadi memang antropometri ini terkait dengan ukuran-ukuran tubuh. Oke, antropometri sendiri di sini dipergunakan oleh manufacturer, oleh industri untuk menentukan apa yang user inginkan, terutama melihat ukuran-ukuran dari user atau dari pengguna produk dari manufacturer ini. Nah, user ini maka penting untuk diketahui ukuran tubuhnya supaya jika nanti mereka akan menjadi buyer, mereka bisa menggunakan produk dari pabrik atau dari industri dengan nyaman atau istilahnya user friendly tanpa mengalami kesulitan. Oleh karena itu, ukuran antropometri ini sangat dipergunakan untuk mengetahui ukuran user nantinya itu seperti apa, kemudian dikembangkan oleh desainer untuk menentukan berapa ukuran dari produk yang dihasilkan oleh manufacturer di sini, dan diharapkan user ini semuanya akan menjadi buyer. Kalau kita atau kalau industri hanya mempertimbangkan buyer saja, bisa jadi dia hanya sekali membeli, selanjutnya tidak akan membeli lagi karena dianggap produknya itu tidak cocok, tidak sesuai, atau tidak mudah dipergunakan. Jadi antropometri ini sangat terkait dengan desain. Karakteristik dari antropometri harus dipertimbangkan produk ini nantinya itu usernya siapa, apakah usernya orang tua, anak muda, atau bayi, balita. Nah, oleh karena itu otomatis ukuran tubuhnya itu menjadi sesuatu yang penting untuk menentukan ukuran dari produk itu sendiri. Kalau memang untuk anak-anak ya tentunya akan dipertimbangkan ukuran anak-anak. Kalau untuk lansia ya akan dipertimbangkan ukuran lansia. Seperti yang sudah kelompok kalian presentasikan dalam Human Diversity, bahwa ada faktor pertumbuhan perkembangan, ada faktor pertambahan umur. Nah, di sini jelas sekali bahwa faktor human diversity itu menjadi salah satu pertimbangan dalam antropometri karena user dari produk ini tadi juga akan mempertimbangkan dari pertumbuhan, perkembangan, dan umur juga. Ya. Kemudian kriteria-kriteria dari antropometri ini juga menjadi sesuatu yang efektif untuk menentukan kesesuaian antara produk dengan user. Mungkin ini udah sering kita bahas bahwa salah satu konsep dalam ergonomi adalah match to the user, dimana ya memang kita harus mempertimbangkan semua yang ada di usernya yang akan menggunakan produk tersebut. Salah satunya adalah antropometrinya atau ukuran tubuhnya. Antropometri sendiri itu ada beberapa ukuran. Ada ukuran yang kita sebut antropometri statis, artinya ya memang diukur dalam posisi diam atau statis. Nah, yang kita ukur biasanya tinggi badan, berat badan, lebar tubuh, ketebalan dari sesuatu. Misalnya kalau ahli gizi itu kan ada tebal perut, tebal lingkar lengan atas, tebal paha, seperti itu diukur dalam posisi diam, disebut sebagai antropometri statis. Dan satu lagi adalah antropometri dinamis, yaitu diukur otomatis seseorang dalam posisi bekerja, dalam tetap melakukan aktivitasnya. Nah, ini kita sebut sebagai human envelope. Ya, human envelope, jadi berapa ruangan yang harus disediakan oleh untuk seseorang bekerja. Ya, jadi envelope kan amplop ya, jadi berapa sih minimum yang harus disediakan untuk seseorang melakukan aktivitasnya. Jadi yang diukur adalah berapa jangkauan, misalnya tangannya ke depan, ke atas. Jangkauan di sini juga berapa derajat, misalnya kakinya ke atas, tangannya ke depan,
kakinya mengoperasikan pedal, misalnya seperti itu. Ya. Antropometri data sendiri itu terdiri dari dua, yaitu 5 percentile dan 95 percentile dan 50 percentile. Sebentar. Jadi agak berbeda ukuran antropometri dengan ukuran-ukuran lainnya. Dalam ergonomi, ukuran antropometri itu tidak semuanya dipakai ukuran min atau rata-rata. Nah, di ergonomi antropometri itu dikeluarkan dalam 3 ukuran, yaitu 5 percentile di sini yang artinya mempresentasikan ukuran yang terkecil, atau kalau ada suatu data ya, biasanya kan kurvanya normal seperti ini. Nah, ini diambil hanya 5 percentile atau 5% dari ukuran yang ekstrim kiri, yang ukuran yang kecil. Jadi 5 percentile kita sebutnya itu untuk mempresentasikan ukuran orang-orang yang kecil. Kemudian ukuran 95 percentile itu 5% dari ekstrim kanan yang ukuran besar. Jadi misalnya di sini ya diambil, jadi ini untuk mempresentasikan ukuran orang-orang yang besar ukurannya. Nah, satu lagi ukuran yang 50 percentile itu biasanya pada area modus, pada area yang paling banyak ya. Kalau di kurva normal ya berarti di area yang modusnya terbesar di sini rata-ratanya berapa, yaitu 50 percentile. Seperti itu. Ukuran ini sangat dipergunakan dalam batasan-batasan antropometri, di mana dalam batasan antropometri itu ada 4. Yang pertama, clearance. Clearance adalah ruangan yang harus disediakan supaya seseorang dapat melalui suatu desain tersebut dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Contohnya misalnya ukuran tinggi pintu. Tinggi pintu itu kita menggunakan ukuran tinggi badan seseorang. Nah, kita tidak akan menggunakan pas ukuran tinggi badan seseorang, tapi pasti akan kita tambahkan. Nah, tambahan ini yang disebut sebagai clearance. Oleh karena itu, untuk clearance, jika ada suatu ukuran masuk dalam batasan clearance, maka kita harus menggunakan ukuran orang yang terbesar, yaitu 95 percentile. Ya. Nah, 95 percentile laki-laki atau perempuannya nanti kita lihat lagi. Contohnya misalnya kalau tinggi pintu kan tadi menggunakan ukuran tubuh tinggi badan, laki-laki atau perempuan. Dari human diversity yang sudah Anda presentasikan berapa minggu yang lalu, laki-laki atau perempuan secara mayoritas lebih tinggi laki-laki. Oleh karena itu, untuk ukuran clearance tadi kan kita pakai ukuran yang terbesar yaitu 95 percentile. Untuk tinggi pintu maka kita pakai tinggi badan ukuran 95 percentile laki-laki, karena laki-laki yang berdasarkan human diversity lebih besar, lebih tinggi daripada perempuan. Oke, kemudian clearance yang kedua adalah reach. Reach itu jangkauan. Kalau jangkauan, otomatis kita mempertimbangkan ukuran orang yang kecil. Kenapa? Kalau orang yang kecil bisa menjangkau, maka orang yang panjang atau orang yang besar pasti akan juga bisa menjangkau. Contohnya panjang atau lebar dari meja ini. Lebar meja ini masuk dalam batasan reach. Kita mempergunakan panjang lengan. Panjang lengan siapa? Panjang lengan ukuran 5 percentile dari populasinya. Laki-laki atau perempuan, dari human diversity Anda sudah mempresentasikan bahwa mayoritas panjang lengan itu yang ukurannya lebih kecil adalah perempuan. Jadi kita mempergunakan 5 percentile panjang lengan perempuan. Seperti itu. Jadi ini masuk ukuran reach. Yang ketiga, batasan postural. Batasan postural ini kita sebut juga sebagai two-way constraints, karena pada suatu ukuran itu kita tidak bisa langsung menentukan ini reach, ini clearance ya, karena ada beberapa hal ternyata kalau kita pakai ukuran yang reach 5 percentile nanti ada masalah juga dengan orang yang tinggi atau yang besar. Begitu juga sebaliknya. Contohnya tinggi kursi dari lantai ke alas duduk itu awalnya adalah clearance.
yaitu jangkauan kaki ke lantai. Diharapkan memang kakinya tidak menggantung, bisa menjangkau ke lantai. Tetapi kalau orang yang kakinya panjang, maka kakinya akan naik ke atas pahanya, ataupun kakinya akan menjulur ke depan, sehingga tidak nyaman juga. Kan salah satu prinsip dari ergonomi adalah kenyamanan. Kalau memang kursinya tidak bisa adjustable, kalau dia bisa adjustable, maka ukuran terendah kita bisa mempertimbangkan ukuran yang 5 percentile, ukuran tertinggi kita bisa mempergunakan ukuran 95 percentile. Ini masuk postural karena ada dua ukuran atau dua constraints yang mempengaruhinya sekaligus. Tetapi kalau kursinya tidak bisa adjustable atau kursinya statis, maka kita bisa mempergunakan ukuran yang 50 percentile. Kemudian constraints yang terakhir adalah strength, kekuatan. Kalau kekuatan, otomatis kita harus mempertimbangkan ukuran orang yang terlemah. Misalnya pijakan pedal, sewaktu kita mengoperasikan tuas, resistensi pada tuas itu, maka harus mempertimbangkan kekuatan genggam orang yang terlemah, supaya kalau yang terlemah saja bisa mengoperasikannya, apalagi orang yang terkuat. Jadi kita pergunakan ukuran kekuatan 5 percentile, seperti itu. Oke, ini ada contoh ya. Gambar kursi ini tadi tinggi kursi dari dasar ke alas duduk seperti tadi ya saya contohkan. Awalnya ini adalah jangkauan, batasannya adalah reach, jangkauan kaki ke lantai. Jadi kita mempergunakan ukuran panjang tungkai bawah. Panjang tungkai bawah kalau 5 percentile laki-laki atau perempuan, otomatis perempuan, di mana memang panjang kakinya lebih pendek daripada laki-laki. 5 percentile panjang tungkai bawah perempuan. Tetapi ini tadi kan masuk dalam batasan postural atau two-way constraints. Jadi kalau kursinya adjustable seperti ini, adjust yang terakhir 5 percentile, adjust yang tertinggi kita pergunakan ukuran 95 percentile. Kalau dia kursinya tidak bisa adjustable, statis, maka kita pergunakan ukuran 50 percentile. Laki-laki atau perempuan tetap menggunakan panjang lutut bawah perempuan 50 percentile. Kemudian contoh yang kedua, panjang alas duduk. Nah, panjang alas duduk ini yang nomor 2 ini ya. Ini adalah jangkauan, yaitu jangkauan dari belakang belakang area bokong ke depan alas duduk atau ke belakang lutut, supaya lututnya tidak tertekan, karena belakang area lutut itu banyak pembuluh darah, banyak syaraf, jadi kalau bisa waktu duduk tidak tertekan ya. Nah, itu jangkauan di situ, maka kita mempertimbangkan ukuran 5 percentile panjang tungkai atas perempuan karena 5 percentile reach batasannya, seperti itu. Nah, yang nomor 3 contohnya lebar alas duduk. Lebar alas duduk di sini ini masuk dalam batasan clearance, yaitu kemudahan seseorang sewaktu duduk dan berdiri dari kursi ini. Ya, kita mempertimbangkan ukuran 95 percentile karena clearance, betul. Nah, 95 percentile ukuran tubuh apa? Karena ini untuk duduk, maka mempertimbangkan ukuran lebar panggul. Karena lebar panggul secara human diversity, Anda sudah presentasi lebar panggul perempuan lebih besar daripada laki-laki. Oleh karena itu, untuk lebar alas duduk yang nomor 3 di sini masuk dalam batasan clearance. Kemudian kita menggunakan ukuran tubuh lebar panggul 95 percentile perempuan. Seperti itu. Nah, yang nomor 4 ini tinggi sandaran tangan dari alas duduk. Nih yang nomor 4 ya, tinggi sandaran tangan di sini dari alas duduk. Dia masuk dalam jangkauan, yaitu tinggi siku duduk. Masuk dalam reach tinggi siku duduk. Laki-laki perempuan karena reach, maka kita pergunakan ukuran perempuan 5 percentile tinggi siku duduknya. Seperti itu. Yang nomor 5 tidak kita bahas ya. Nah,
Dalam mempergunakannya antropometri data, seperti tadi kita lihat dulu apa ini batasannya. Kalau kita sudah tahu batasannya, maka kita pertimbangkan ukuran yang mana yang mau dipakai, 5 persentile, 95 atau 50 persentile. Laki-laki perempuan kita lihat ukuran tubuh mana yang akan dipergunakan. Nah, dalam mempergunakannya kita mempergunakan antropometri data ini ada beberapa faktor juga harus dipertimbangkan. Yang pertama, datanya harus selalu update. Nah, dalam Human Diversity Anda juga sudah presentasi ada faktor sekuler trend, di mana setiap 10 tahun sekali data antropometri suatu bangsa atau suatu populasi itu akan berubah. Oleh karena itu data antropometri itu harus selalu diupdate minimal 10 tahun sekali. Nah, target populasinya siapa? Itu kita harus tahu. Laki-laki atau perempuan, usia berapa. Oleh karena itu data antropometri itu biasanya kita buat dalam range ya. Kita tahu dalam human diversity ada pertumbuhan perkembangan, kita bisa mengelompokkan umur pada usia bayi, usia balita misalnya, kemudian usia remaja, usia dewasa, usia lansia pun sudah ada penggolongannya lagi, ada yang old, ada middle old, dan ada old itu semuanya sudah ada. Nah, dalam antropometri biasanya juga datanya kita keluarkan dalam range umur tertentu. Kemudian fungsi dari desain itu untuk apa? Ya. Untuk misalnya kursi pun itu ada banyak macam kursi kan. Jadi ada kursi untuk bekerja pun ada kursi untuk staff, untuk kursi pimpinan atau manajer, ada kursi santai, ada sofa. Nah, itu beda-beda. Jadi tergantung fungsi dari desainnya. Kemudian keakurasian dari antropometri juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau keakurasian dari data antropometri ini tergantung dari peralatan yang akan dipergunakan, antropometernya maksudnya, dan analisa datanya. Kemudian sewaktu menggunakan antropometri harus dipertimbangkan juga koreksi. Jadi misalnya tadi kita memakai ukuran tadi lebar alas duduk, yang kita pertimbangkan menggunakan ukuran lebar panggul 95 persentil perempuan. Itu kita tidak akan mempergunakan pas lebar panggul langsung ini ukurannya, tapi kita harus pertimbangkan juga faktor koreksi, misalnya baju, ketebalan dari baju. Mungkin di Indonesia untuk ketebalan baju dalam 1 tahun itu sama ya, karena kita tidak mengenal 4 musim. Tapi kalau di luar ada musim dingin, mungkin ketebalannya lebih tebal. Kemudian misalnya lagi di kursi tersebut ada barang apa sih yang akan diletakkan? Apakah tas diletakkan di atas alas duduknya? Maka harus clearance-nya ditambah lagi, misalnya seperti itu. Kemudian koreksi yang lainnya, misalnya tadi tinggi alas duduk dari lantai ke alas duduk. Nah, itu kita juga mempertimbangkan seseorang sewaktu duduk di kursi tersebut pasti menggunakan sepatu. Tinggi dari alas sepatunya harus kita pertimbangkan. Kemudian misalnya menggunakan helm dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh antropometer. Ini antropometer yang 2 dimensi yang biasa ya. Ada kalipernya. Kaliper di sini untuk mengukur lebar dan tebal. Kemudian ada penggaris siku-siku untuk menentukan posisi yang siku-siku. Lebih yakinnya kita menggunakan penggaris siku-siku. Kemudian meteran tukang kayu, kadang-kadang kalau menggunakan antropometri tidak begitu efektif karena kita harus menyambung. Kemudian kalau kita mau pindah mengukur di lapangan, biasanya lebih efektif menggunakan ukuran meteran tukang kayu. Kemudian jangka sorong untuk mengukur yang kecil, misalnya lebar jari, lebar dari liang telinga, itu pakai jangka sorong. Yang lebih efektif memang menggunakan 3 dimensi antropometer. Ya, di lab kita sayangnya kita belum memiliki 3 dimensi antropometer. Kalau dalam 3 dimensi antropometer kita seperti masuk dalam suatu ruangan, kemudian pakai semacam sinar ya. Tinggal sekali jepret semua ukuran bisa langsung keluar. Jadi lebih cepat, lebih efektif. Oke, nah ini ada contoh dimensi antropometri yang ada di Indonesia, yaitu dari www.antropometriindonesia.org. Ya, ini dikembangkan oleh Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Nah, di sini
Ada bermacam-macam ukuran antropometri yang bisa kita jadikan acuan kalau kita misalnya ingin mendesain sesuatu produk. Oke, untuk antropometri cukup sekian. Saya tidak memperjelaskan terlalu lebar. Kenapa? Karena nanti di mata kuliah kajian dan asesmen ergonomi Anda akan dapat mata kuliah antropometri ini sendiri sebanyak 3 sesi, karena Anda nanti akan melakukan pengukuran antropometri di lab K3, kemudian akan belajar mengolahnya seperti apa, dan akan belajar mempergunakan data antropometri menjadi suatu desain untuk kelas Anda sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.